konselor, nama saya Indri dan Fajriani, Bu Fajri, yaitu sebagai konselor kalian. Mungkin dari ini boleh? Perkenalkan Bu, nama saya Putri Patricia. Perkenalkan saya Julia, Bu. Perkenalkan nama saya Ria Sapitri. Hari ini ada yang tahu kita hadir hari ini untuk lakukan apa? Belum Bu. Baik, hari ini tuh kita akan lakukan bimbingan kelompok ya, dengan teknik biblioedukasi. Ada yang tahu biblioedukasi itu apa? Belum tahu Bu. Jadi biblioedukasi itu yaitu suatu teknik yang menggunakan sebuah buku atau artikel. Tujuan topik kita hari ini yaitu ada yang tahu topik kita hari ini? Belum kan? Ya baik. Topiknya yaitu mengenal interaksi sosial. Tujuannya itu untuk mengenal berbagai aspek interaksi sosial yang efektif, mengidentifikasi hambatan dalam interaksi sosial yang mereka hadapi. Terakhir yaitu menerapkan keterampilan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk di tahap inti, ada baiknya kita refreshing sedikit ya, itu kita ice breaking supaya tidak terlalu jenuh atau bosan ya. Kontennya itu fokus. Apa yang saya ucap, misalnya cluenya itu fokus. Misalnya saya bilang 5 tambah 5, pasti nggak? Jawabannya kan belum. Tapi itu bukan jawaban sebenarnya. Jadi cluenya fokus. Berarti kayak ibu biar ibu jumlahnya itu yang Udah jangan. Ternyata Ria belum fokus ya. Kita ulang lagi ya. Ya Bu. Oke Bu. Saya paham ini sekarang. Satu kali lagi. Ya Bu. Ya harus fokus. Iya Bu. Cluenya itu fokus. 3 tambah 5 berapa? 2. Ya betul semua. Nah, sekarang kita akan masuk di tahap inti ya. Sebelum Ibu mulai, apakah semua sudah siap? Siap Bu. Baik, di tahap inti itu nanti akan dibacakan oleh Bu Fajri. Ya Bu. Nanti maksudnya itu kan kita kan pakai teknik biblioedukasi, ya pakai buku. Nah nanti dilanjutkan sama Bu Fajri. Untuk bukunya nanti kalian lewat digital ya, pakai HP ya. Nanti kalian bisa lewat HP lihatnya. Sambil kalian baca di HP itu didengarkan yang dibacakan ya. Baik anak-anak, perhatikan, saya akan membacakan temanya itu gadis introvert. Apakah sudah pernah baca sebelumnya? Belum Bu. Ibu di sini akan membacakan. Namaku Satya. Mereka bisa memanggilku dengan sebutan Sasa. Karena banyak sekali yang namanya mirip denganku, aku dikenal sebagai gadis pendiam dan introvert. Aku suka musik, genre Hindia, musik barat, dan lain sebagainya. Penyemangat hari-hariku terutama saat belajar. Aku suka senja, aku suka hujan, malam, suka merenung juga. Kadang juga suka membaca. Kebiasaanku yang selalu menyendiri dan menghindari keramaian membuatku hanya memiliki segelintir teman. Tapi itu tidak masalah bagiku karena bukan introvert namanya kalau memiliki banyak teman. Beginilah hidupku setiap pulang sekolah sampai malam. Kerjaanku hanya di depan gadget dan buku. Dibanding dengan mereka, para saudaraku dan semua orang yang lebih memilih berada di luar rumah hanya sekedar jalan-jalan atau berbelanja di waktu jam kosong yang menurut mereka menyenangkan. Tapi tidak bagiku. Sasa, jalan-jalan yuk, ajak Laila di telepon. Dia adalah salah satu temanku yang mempunyai sifat yang bertolak belakang denganku. Dia adalah seorang extrovert. Entah kenapa dia telah berteman denganku, padahal orang-orang tidak betah dengan lama-lama denganku. Dan mungkin hal ini yang membuatku sampai sekarang tetap sendiri. Kurang
ini ajak kamu dengan menolak ajakanku. Apa kau tidak bosan dengan laptop itu terus? Kamu juga butuh healing bukan? Entah kenapa kali ini aku mengucapkan kata iya kepada orang lain. Seakan-akan aku luluh pada ucapannya. Baiklah, tapi aku tidak ingin lama-lama berada di tempat yang penuh dengan manusia. Belum sempat si Lala membalas ucapanku langsung tutup teleponnya. Tidak kuat rasanya berbicara. Lama-lama dengan orang yang super cerewet seperti dia. Sekarang disinilah aku bersama makhluk ekstrovert itu. Sudah hampir 2 jam, aku menemaninya berbelanja di mall. Sungguh, aku tidak suka tempat ini. Aku ingin pulang. Lah, kalau kamu cuma ingin ditemani berbelanja, kenapa tidak ajak temanmu yang lain saja sih? Temanmu kan banyak. Kamu kan tahu aku tidak suka keramaian. Mending sekarang kamu suruh temanmu yang lain itu kesini. Aku ingin pulang. Kak, kalau temanku yang lain sekarang sibuk, ngapain aku ajak gadis introvert seperti ini? Ya udah, sekarang aku mau pulang. Kamu belanja sendiri aja ya. Ucapanku kesal pada Laila, dan akhirnya aku tinggalkan dia sendiri dengan mulut yang masih menganga. Nah, introvert adalah karakter atau sifat yang cenderung menyendiri. Jangan pernah mencoba untuk mengubahnya karena itu sangat menyakitkan. Jadi hargailah mereka para introvert karena mereka juga manusia. Malamnya setelah pulang dari mall langsung kubuka akun sosmedku sambil kudengar lagu kesukaanku untuk meredam kebisingan yang terjadi di keramaian. Lalu aku mencari kata-kata motivasi tentang kehidupan orang introvert seperti itu. Lalu aku menuliskan pengalamanku juga di diariku. Sebagai orang introvert itu juga melelahkan dan tidak mudah. Baik, sampai itu saja ceritanya. Baiklah anak-anak, jadi tadi kan ibu sudah cerita. Nah di sini dari cerita itu apa yang bisa kalian tangkap? Ada pertanyaan refleksi yang jadi ibu tadi sudah membacakan cerita. Nah untuk pertanyaannya Ibu Inci akan membagikan lembar refleksi. Jawabannya sudah dijawab? Siapa yang mau jawab nomor 1? Saya, Bu. Saya bacakan soalnya, nah. Ya, Bu. Menurutmu, apakah menjadi introvert adalah sebuah kelemahan atau justru kekuatan? Jelaskan alasannya. Ya, Bu. Menurut saya, introvert itu bukan sebuah kelemahan, tapi justru kekuatan. Asal si introvertnya ini dia bisa memahami dan mengelola dirinya sendiri. Dan saya pernah baca, Bu, bahwa orang introvert itu katanya dia bisa jadi pendengar yang baik, dan karena kan dia lebih banyak mendengar, jadi kemampuan analisisnya itu lebih tinggi. Baik, untuk Reza Fitri jawabannya sangat bagus. Yo, soal nomor 2 siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Baik, saya akan dibacakan soalnya. Bagaimana sebaiknya cara seorang teman menghadapi Cara mengekspresikan emosinya kita itu pasti berbeda-beda. Nah, yang penting itu kita sebagai teman harus saling terbuka dan berusaha menjaga komunikasi dengan baik. Baik itu umpamanya temannya kita ini introvert, kita harus mengerti bahwa dia itu tidak bisa berekspresi dengan kita sebagai seorang extrovert gitu. baik, jawabannya sangat bagus. Ada plus teman. Oke, soal nomor 3 siapa yang mau jawab? Bu. Saya bacakan soalnya. Apakah kamu pernah merasa tidak nyaman berada di lingkungan yang ramai? Iya Bu, saya merasa tidak nyaman karena saya sebagai seorang introvert merasa tidak nyaman di lingkungan yang ramai Bu. Baik, jawaban yang sangat bagus. Nomor 4 siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Nah, soalnya itu apa yang bisa dilakukan agar seorang introvert tetap merasa dihargai dan tidak dipaksa untuk berubah? Jadi harusnya kita itu bisa menghargai bagaimana cara mereka itu berinteraksi. Kita tidak bisa memaksakan seperti temannya tadi Lala, kan memaksakan temannya untuk pergi jalan-jalan. Artinya dia menginginkan supaya temannya itu bisa berinteraksi dengan orang. Tetapi kalau kita juga memberikan ruang bagaimana disesuaikan dengan seseorang yang bisa mengekspresikan dirinya dengan caranya sendiri. Jawaban yang sangat bagus.
nanti disampaikan sama Ibu Indri. Baik, kalian sudah mendengarkan ya apa yang dia dikasih tadi sama Bu Fadri. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari cerita tadi. Jadi cerita ini yaitu menggambarkan kehidupan seorang remaja, yaitu remaja introvert yang biasa dipanggil Sasa. Dia nyaman menjalani hari-harinya dengan aktivitas yang senang seperti mendengarkan musik, membaca, dan merenung. Sasa merasa tidak cocok dengan keramaian yang lebih keramaian, dia lebih memilih menyendiri atau sendirian dibandingkan interaksi sosial yang berlebihan. Meskipun hanya memiliki sedikit teman, ia tetap merasa cukup dan tidak memaksakan diri untuk berubah menjadi orang